Shalom teman-teman, dimanapun kita berada, kiranya kita diberkati Tuhan, diberikan kesehatan bagi kita semua. Judul renungan kita pada hari ini, Penciptaan atau Evolusi, bagian 1. Mengapa percaya kepada Allah? Penciptaan atau evolusi. Apakah kamu percaya bahwa Allah yang menciptakan segalanya? Jika iya, kamu tidak sendirian. Banyak anak muda dan orang dewasa sependapat denganmu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kehidupan dan alam semesta adalah hasil evolusi, bukannya ciptaan Allah. Tahukah kamu, mereka yang percaya penciptaan maupun mereka yang percaya evolusi biasanya sekedar bilang percaya, tapi sebenarnya tidak tahu mengapa mereka mempercayainya. Beberapa orang percaya pada penciptaan hanya karena itu diajarkan di gereja. Banyak orang percaya pada evolusi hanya karena itu diajarkan di sekolah. Mengapa aku percaya kepada Allah? Pertanyaan itu penting karena Alkitab menasihati kamu untuk menggunakan pikiranmu, daya nalarmu. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah akan menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kepercayaanmu kepada Allah tidak hanya didasarkan pada perasaanmu. Pasti ada kuasa yang lebih tinggi, pengaruh orang lain, lingkungan yang beragama, tekanan orang lain sama Allah. Kalau tidak, orang tuaku bakal marah. Sebaiknya kamu sendiri harus yakin dan harus punya alasan yang masuk akal. Mengapa kamu percaya bahwa Allah itu ada? Jadi, apa yang membuat kamu yakin bahwa Allah ada? Lembar isian, mengapa aku percaya kepada Allah, akan membangun keyakinanmu. Memperhatikan juga jawaban anak-anak muda lainnya. Penjelasan guru tentang cara kerja tubuh kita membuat aku yakin kalau Allah memang ada. Setiap bagian tubuh punya tugas masing-masing, bahkan sampai yang paling sederhana, dan biasanya terjadi tanpa kita sadari. Tubuh manusia itu sungguh luar biasa. Aku suka ingin tahu, siapa yang membangun gedung tinggi, buat kapal pesiar atau mobil, misalnya saja mobil. Pasti yang merencananya itu orang pintar, karena ada banyak komponen yang ukurannya kecil tapi bisa berfungsi dengan baik. Kalau mobil saja ada yang merancang, apalagi tubuh kita. Kalau dipikir-pikir, untuk mengerti bagian terkecil dari alam semesta ini saja butuh orang yang sangat pintar dan butuh ratusan tahun. Jadi, kalau ada orang yang berpikir bahwa tidak butuh kecerdasan untuk membuat alam semesta, itu sangat tidak masuk akal. Semakin aku pelajari sains evolusi, jadi semakin enggak masuk akal. Misalnya, ketepatan matematika di alam dan keunikan manusia, termasuk rasa ingin tahu kita tentang siapa kita, dari mana asal kita, dan tujuan hidup kita. Untuk menjelaskan ini semua, evolusi sering pakai istilah-istilah yang berkaitan dengan binatang. Tapi evolusi nggak pernah bisa menjelaskan mengapa manusia itu unik. Menurutku dibutuhkan iman yang lebih besar untuk percaya pada evolusi dibandingkan percaya kepada pencipta. Menjelaskan kepercayaanku. Bagaimana jika kamu diajak teman sekolahmu karena kamu percaya pada sesuatu yang tidak bisa kamu lihat? Bagaimana jika mereka mengatakan bahwa sains telah membuktikan kebenaran evolusi? Pertama-tama, yakinlah pada apa yang kamu percayai. Jangan takut atau malu. Dalam Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil,
karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kamu tidak sendirian. Ada banyak orang yang masih percaya kepada Allah, termasuk orang-orang yang sangat cerdas. Misalnya ada banyak ilmuwan yang percaya bahwa Allah memang ada. Kalau orang mengatakan bahwa mereka tidak percaya kepada Allah, kadang maksud mereka adalah mereka tidak mengerti apa yang Allah lakukan. Bukannya membuktikan pendapatnya, mereka malah bertanya kalau Allah ada, mengapa Dia membiarkan penderitaan? Jadi topiknya berubah dari soal ilmu pengetahuan menjadi perasaan. Manusia punya kebutuhan rohani. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Salah satunya kebutuhan untuk mempercayai pada Allah. Jadi, kalau ada yang bilang bahwa Allah tidak ada, dialah yang harus menjelaskan kenapa dia sampai punya kesimpulan itu. Roma 1 ayat 18-20. Percaya kepada Allah itu sangat masuk akal. Ini selaras dengan fakta bahwa kehidupan tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Tidak ada bukti yang mendukung teori bahwa kehidupan muncul secara kebetulan dari benda mati. Jadi, apa yang bisa kamu katakan seandainya ada yang mempertanyakan imanmu kepada Allah? Pikirkan beberapa kemungkinan. Kalau seseorang berkata, hanya orang bodoh yang percaya kepada Allah, kamu bisa jawab, apa kamu cuma ikut-ikutan orang? Kalau aku sih enggak. Ada survei atas sekitar 1.600 profesor dari berbagai universitas terkemuka. Ternyata sepertiganya mengaku bukan ateis atau agnostik. Menurutmu, apakah para profesor itu bodoh hanya karena mereka percaya kepada Allah? Kalau seseorang berkata, kalau Allah ada, kenapa ada begitu banyak penderitaan di dunia? Kamu bisa menjawab, mungkin yang kamu maksudkan, kamu bingung kenapa Allah sepertinya diam-diam saja. Apakah itu maksudmu? Biarkan dia menjawab. Aku punya jawaban yang bagus untuk pertanyaan itu. Tapi untuk bisa mengerti, kita perlu periksa beberapa ajaran Alkitab.